teman-teman semua, kali ini kita akan bahas nih mengenai analysis of variance atau yang lebih sering kita kenal sebagai ANOVA. Video sebelumnya kita sudah tahu nih kalau kita mau ngecek perbedaan mean antar dua kelompok itu kita menggunakan t-test independent atau dependent sample. Nah, gimana kalau kita mau ngecek perbedaan mean lebih dari dua kelompok? Nah, kita bisa gunakan namanya ANOVA. Nah, dalam sebuah penelitian, kan biasanya ada tuh yang namanya independent variable dan dependent variable. Nah, dalam ANOVA ini, independent variable itu kita sebut sebagai faktor. Sedangkan kondisi atau kelompok treatment yang kita gunakan dalam penelitian ini namanya levels. Contohnya ya, kita mau ngecek nih apakah harga akan mempengaruhi pembelian fast food. Jadi faktornya adalah harga. Sedangkan untuk levelsnya kita bisa buat menjadi 3 kelompok. Misalkan yang satu dikasih 5.000 per ayam goreng, yang satu dikasih harga 30.000 per ayam goreng, terus habis itu ada satu lagi yang kita kasih harganya 70.000 per ayam goreng. Jadi penelitian ini ada 3 levels gitu. Ngomongnya seperti itu ya teman-teman tentang level dan faktor. Dan ini yang akan selalu disebut-sebut di ANOVA ini. Nah, kenapa sih kita pakai ANOVA? Kenapa nggak pakai t-test aja? Kan bisa tetap kita bandingin dua kelompok, kita lakukannya seperti ini nih contohnya. Kita bandingin yang kelompok 1 sama kelompok 2 dulu, terus kelompok 1 sama kelompok 3, terus kelompok 2 sama 3. Kan sama aja nih hasilnya. Kita bisa membandingkan apakah ada perbedaan mean nih antar kelompok atau enggak. Nah, tapi teman-teman ingat nggak kalau dalam perhitungan statistik inferensial ada yang namanya alpha level, di mana alpha level itu merupakan kemungkinan untuk melakukan type 1 error. Jadi, kalau kita nih bandingin pakai t-test, yang kayak tadi tuh, kelompok 1 sama kelompok 2, kelompok 1 sama kelompok 3, terus kelompok 2 sama kelompok 3, artinya kan kita melakukan 3 kali perbandingan. Dan setiap perbandingan ini memiliki alpha level, misalkan kita gunakan 0,05 atau 5%. Kalau kita akumulasiin, itu jadinya kemungkinan untuk melakukan type 1 error di penelitian kita itu 15%. Wah, itu jadi semakin besar ya teman-teman. Itu kalau 3 kelompok aja. Kalau misalkan lebih dari 3 kelompok kayak gimana? Pastinya akan lebih besar lagi. Makanya kenapa kita menggunakan ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok untuk menghindari semakin besarnya type 1 error. Karena kalau kita menggunakan ANOVA, kita hanya melakukan satu kali perhitungan dengan menggunakan namanya F. Nah, itu alpha levelnya hanya 0,05 jadinya, atau 5%. Nah, kalau dalam ANOVA ini sama juga nih kayak t-test. Ada yang buat between subject design, ada yang buat within subject design. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas dulu nih untuk penelitian yang mempunyai research design between subject design. Nah, kita gunakan yang namanya one way ANOVA. Nah, dalam ANOVA kita gunakan namanya variance untuk melihat apakah ada perbedaan mean antar kelompok-kelompok ini. Karena semakin besar perbedaan mean antar kelompok, itu artinya semakin besar juga perbedaan variance antar kelompok. Makanya kita gunakan variance. Dalam ANOVA ini kita mencari yang namanya F yang tadi udah aku sebutin ya. Nah, yang kita bisa dapatkan dari variance between sample means dibagi dengan variance within sample. Nah, apa sih maksudnya variance between dan variance within? Nah, misalkan kalau kita sudah ambil data nih ya, dan kita dapat seperti yang di slide ini, aku bikin satu tabel untuk satu populasi atau satu kelompok. Variance within ini merupakan variance dalam sebuah kelompok, jadi yang ada di dalamnya ini aja. Nah, kalau di sini kita bisa dapetin nih namanya ada 3 variance within karena ada 3 kelompok ya kayak tadi penelitian yang tentang fast food tadi. Sedangkan kalau variance between merupakan variance antar kelompok. Jadi kalau yang di bawah ini kan kita bisa dapet nih variance-variance ya. Nah, ini variance antar kelompok itu seperti apa sih? Nah, nanti kita bisa cek. Kalau dari rumus ini ya, kalau variance
between-nya semakin besar, artinya semakin ada nih perbedaan mean di antara kelompok karena F-nya akan semakin besar. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang ANOVA ya. Nah, gimana sih caranya kita melakukan hipotesis testing menggunakan ANOVA? Seperti yang kemarin-kemarin, yang pertama kali kita harus lakukan adalah state the hypothesis. Nah, tapi hipotesanya ini kali ini tergantung dari berapa kelompok. Ini kita pakai contoh 3 kelompok aja ya teman-teman. Jadi kita tuliskannya seperti ini nih, perbedaannya. Oh, jadi ada nih perbedaan antara min 1 sama min 2 sama min 3. Dan seterusnya. Terus yang kedua, kita harus locate the critical region dengan menggunakan perhitungan DF. Nah, kali ini sedikit berbeda ya teman-teman kalau untuk menghitung DF ya. Kalau kemarin kita menghitung DF, hasilnya hanya 1. Nah, kalau sekarang ada yang namanya DF between dan DF within. Yang nanti kita anotasikan, jadi DF-nya itu misalkan 2,5 atau yang lain-lain. Nah, ini yang kita bisa cari nanti untuk critical region-nya di F tabelnya. Terus kita lakukan compute the F ratio. Nah, kita perlu cari tahu nih, F obtain-nya itu berapa sih? Atau F yang kita dapat itu berapa sih? Dengan menggunakan rumus-rumus ini. Nah, tapi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cari tahu lagi ya gimana cara hitungannya di buku Grapheter, teman-teman. Selanjutnya, kita make a decision. Seperti biasa, kalau kita udah dapetin F obtain-nya, kita bandingin nih dengan F tabel. Kalau F obtain-nya lebih besar daripada F tabel, artinya H0 ditolak. Sedangkan kalau F obtain-nya lebih kecil daripada F tabel, artinya H0 gagal ditolak. Seperti biasa, teman-teman. Nah, setelah kita menghitung dan tahu nih, ternyata ada perbedaan antar kelompok. Apa sih yang perlu kita lakukan? Pertama, kita harus tahu nih effect size-nya. Seberapa besar sih efek dari penelitian kita? Nah, kalau di t-test, kita kan gunakan namanya R kuadrat. Nah, kalau di ANOVA, kita gunakan nih persentase varians yang didapatkan dari SS between treatments dibagi dengan SS total. Yang kita anotasikan sebagai kayak bentuk N kuadrat seperti ini. Nah, selain mengetahui effect size, kita juga harus melakukan namanya post hoc test. Nah, karena penelitian kita menggunakan lebih dari 2 kelompok, kita mau tahu nih, yang mana sih sebenarnya yang paling berbeda. Contohnya kalau dari 3 kelompok tadi, kelompok 1 sama kelompok 2, kelompok 1 sama kelompok 3, terus kelompok 2 sama kelompok 3. Itu perbedaannya yang paling besar yang mana sih? Atau misalkan jangan-jangan kelompok 1 sama 3 aja nih yang berbeda. Kelompok 2 sama kelompok 1 nggak berbeda. Kelompok 2 sama kelompok 3 juga nggak berbeda. Nah, itu kita ingin tahu nih dinamika di antar kelompoknya itu seperti apa. Nah, makanya itu kita perlu yang melakukan post hoc test. Nah, dalam post hoc test sebenarnya ada banyak banget pendekatan untuk melakukan post hoc test. Tapi yang kita bahas adalah 2K dan Cheve. 2K ini itu yang paling sering kita gunakan di psychological test. Nah, 2K ini melihat dari minimum difference dari antar treatment mean. Nah, kalau Cheve itu menggunakan F ratio, jadi mengecilkan kemungkinan terjadinya type 1 error. Namun sebenarnya hasilnya akan sama aja nih, mau pakai 2K atau Cheve. Cuma beda caranya dan pendekatannya saja. Sebenarnya itu sih teman-teman tentang one way ANOVA. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mengerti lebih lanjut mengenai one way ANOVA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!